Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, izinkanlah kami dari keluarga Albert Ginting mengisahkan tentang orang kaya yang bodoh yang tertulis dalam Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Begini kisahnya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, seharusnya hidupnya tidaklah tergantung terhadap kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku akan menyimpan hasil tanah ini.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan di dalamnya aku akan menyimpan segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang dan tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Apa makna kisah orang kaya yang bodoh? Yesus mengatakan kepada orang banyak agar mereka berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Tamak artinya keinginan untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Yesus mengingatkan bahwa sekalipun berlimpah-limpah hartanya, hidup orang itu tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Maka Yesus mengisahkan orang kaya yang bodoh. Orang kaya ini disebut bodoh karena ia berupaya untuk kaya secara jasmani namun tidak kaya di hadapan Allah. Ia tidak melakukan sesuatu cara untuk membuatnya kaya di hadapan Allah. Oleh karena itu, jiwa orang ini diambil dan segala harta yang telah dikumpulkannya menjadi tiada artinya. Tuhan menghendaki agar kita kaya sejahtera secara jasmani dan rohani. Agar kita sejahtera secara jasmani, kita harus bekerja dengan baik, giat dan semangat. Agar kita sejahtera secara rohani, kita harus mengenal Tuhan dan berelasi dengan baik dengannya, dan pada akhirnya melakukan segala kehendak-Nya dalam hidup sehari-hari. Kita harus menganggap keduanya sangat penting, yakni sejahtera secara jasmani dan rohani. Maka berusahalah agar kita sejahtera secara jasmani dan rohani. Demikianlah kisah orang kaya yang bodoh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.